Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ikhwani fillah, Mbak-mbak jomblo fisabilillah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini tanpa kekurangan apapun. Dan saya sangat berbahagia karena baru kali ini terus terang baru kali ini saya diundang di forum seperti ini. Jadi biasanya kalau diundang itu mungkin forum pengusaha, mungkin forum pedagang, ada forum komunitas itu sering. Ya, komunitas hobi itu sering. Tapi kalau komunitas jomblo itu terus terang baru kali ini. Dan spesialnya adalah biasanya kalau jomblo itu kan inferior gitu ya. Jadi saya sering hadir reuni gitu ya. Reuni sekolah itu sangat sering. Dan biasanya yang hadir itu adalah orang yang sudah mapan, punya pekerjaan, punya pasangan. Yang jomblo biasanya melarikan diri. Nah, karena takut dibully gitu ya. Tapi alhamdulillah luar biasa pada hari ini saya ketemu jomblo yang justru bangga dengan jomblonya. Karena jomblonya fisabilillah insyaallah. Tak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan seluruh umatnya yang mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Amin. Baik, adik-adik semua, saya manggilnya adik-adik boleh nggak nih? Boleh ya? Karena waktunya mepet, agar lebih fokus saya ingin tanya dulu nih. Adik-adik, siapa yang sudah ingin, saya tanya ingin ya, ingin nikah ngacung, coba ada enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh banyak ya, oke. Yang ingin ya, tapi ada yang enggak ngacung, berarti belum ingin ya. Terus ngapain ke sini? Oh belajar ya, oke. Sekarang saya tanya lagi, tapi ini lebih fokus. Kalau tadi kan saya tanya yang ingin. Saya tanya siapa yang sudah siap menikah ngacung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Luar ada enggak? Oke. Lebih sedikit yang ngacung ya. Nah, adik-adik sekalian saya diberi tema yang intinya membahas bagaimana agar yang menikah itu enggak cuma kita, tapi juga keluarga besar, jadi problem di rumah tangga. Dan saya ingin sampaikan bahwa tadi kan saya tanya ingin dan siap ya. Nah, problem rumah tangga yang banyak terjadi. Ya, jadi menurut data tahun 2015 ya, ada hampir 2 juta pernikahan dan di tahun yang sama 18% atau 300.000 sekian ya, itu bercerai di Indonesia ya. Tapi itu orang yang berbeda ya, bukan yang nikah terus bercerai, itu cuma di tahun yang sama. Kalau di Jogja itu kurang lebih ya, yang bercerai dengan yang menikah di tahun itu ada sekitar 21,9%. Jadi kurang lebih seperlima orang yang menikah itu gampangannya berakhir dengan perceraian. Dan problemnya salah satunya adalah ketidakharmonisan. Jadi kalau kita ada 5 orang, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1 diantaranya bercerai gitu, karena nggak harmonis. Kira-kira ini indah nggak ini? Nggak indah ya. Nah, apa masalahnya? Jadi saya berdiri boleh ya? Saya tadi duduk itu karena saya dulu waktu nikah itu nggak ada pelaminannya mas. Saya nikah itu di masjid ya. Masjid ya seperti apa adanya masjid itu nggak ada tempat pelaminan. Jadi saya duduk dulu tadi, merasakan oh gini rasanya duduk di pelaminan ya. Saya dulu nikah di masjid. Baik ya. Jadi problemnya tidak harmonis itu karena apa? Karena mereka itu ingin menikah tapi tidak siap dengan pernikahan. Dan saya sering melayani konsultasi rumah tangga ya, tidak harmonis dengan istri, dengan mertua, sama ujungnya. Setelah saya telisik lebih dalam, problemnya adalah mereka ingin menikah tapi tidak siap menikah. Terus bedanya apa? Ingin dan siap bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Kalau ingin, ya, makanya kalau saya itu nggak pernah memprovokasi orang untuk menikah. Contoh provokasi itu begini. Sandal aja ada pasangannya. Masa kamu enggak? Nah,
itu provokasi nikah. Maka saya nggak pernah memprovokasi orang untuk menikah. Kenapa? Nggak perlu. Nggak usah diprovokasi, sudah pada pengen semua. Ya, tadi udah pada pengen kan? Padahal kita nggak memprovokasi. Tapi saya fokus di menyiapkan pernikahan. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak siap. Ya, tidak siap dengan pernikahan. Nah, saya mau ceritakan satu ya. Ini panitia minta untuk cerita soalnya. Cerita contoh kasus real yang nanti bisa kita ambil pelajaran ya. Ada sekian banyak masalah sebenarnya yang pernah konsultasi, tapi mungkin saya ambil satu contoh aja ya. Yang harapan saya nanti kita bisa ambil pelajaran di sana. Baik, kisah ini suatu ketika ada seorang ikhwan yang konsultasi ke kami. Ikhwan ini sebut saja namanya Dilan. Nah, namanya Dilan ya. Tapi bedanya ikhwan yang ini dia rajin sholat, rajin ngaji, dan nggak pacaran. Nah, terus dia sudah punya istri namanya sebut saja Milea. Nah, bedanya Milea yang ini dia pakai hijab. Nah, pakai hijab. Jadi kayak mbak-mbak sekalian, kayak adik-adik sekalian. Tidak Milea yang nggak berhijab. Jadi Dilan dan Milea sudah berhijab dan rajin ngaji. Terus apa yang terjadi? Nah, saya tanya. Dia ada konflik dengan mertua kan? Nah, kemudian saya tanya, kamu aktivitasnya setiap hari apa? Apakah kamu itu menantu yang hobinya ya intinya gini, udat-udat aja gitu ya. Ternyata dia tidak. Dia bangun tuh sebelum subuh udah bangun. Ya kurang lebih jam 4 pagi udah bangun. Ya. Kemudian dia tuh mencuci. Ya. Mencuci baju itu dia, bukan istrinya tapi dia. Kemudian dia pekerjaan rumah mengepel, menyapu dia kerjakan ya. Selain juga sholat jamaah di masjid. Dia lakukan itu. Dan jam 6 pagi dia berangkat ke kantor. Dia bekerja di sebuah perusahaan swasta yang cukup gede ya. Jadi gajinya ya di atas UMR lah insya Allah. Dia pulang lakukan juga kerjaan rumah. Kira-kira ini suami idaman nggak ini? Nyuci, ngepel gitu kan? Idaman ya? Jadi istrinya itu tinggal enak lah kira-kira gitu. Pertanyaan saya kalau punya suami ini apakah harmonis? Ternyata hasilnya tidak. Duh kok aneh ini? Kok aneh? Kan suami idaman banget ya, rajin gitu ya, meringankan pekerjaan istri. Kenapa seperti itu? Nah ini maka saya mencoba melacak ya, ceritanya dulu bagaimana kok bisa seperti itu. Nah, kemudian ceritalah ya, kita ungkap sisi lain cerita. Jadi mereka, Dilan dan Melia ini tidak berpacaran ya. Jadi sama-sama jomblo fisabilillah, cuma dulu belum ada komunitasnya aja. Bertemu di jalan dakwah, nah keren kan? Nah, kemudian mereka nggak pacaran tapi diperkenalkan oleh ustadz dan ustadzahnya masing-masing ya. Kemudian mereka ta'aruf ya. Ketika ta'aruf itu si Melia melihat profilnya si Dilan ini ya. Dia lulusan setingkat SMA, pekerjaan swasta. Ya. Latar belakang keluarga kurang begitu mampu ya. Sementara si Melia ini dia S1 dari keluarga yang mampu ya. Bapak ibunya PNS semua. Nah, ibunya si Melia itu berharap calon menantunya itu adalah seorang S1 dan PNS. Tapi kemudian ustadznya mengatakan, kalau ada laki-laki soleh kalau nggak kamu terima, wah, nanti terjadi fitnah dan kerusakan. Wah, takut kan ahwatnya nih. Takut. Terus dia akhirnya nerima. Terus dia rayu ibunya, pokoknya diterima aja. Kemudian diterimalah mereka. Kemudian mereka menikah. Nah, ternyata itu masalah yang nggak kunjung selesai. Jadi latar belakang perbedaan ekonomi ternyata menjadi masalah yang nggak pernah selesai sampai dengan ketemu saya itu. Sampai dengan ketemu saya itu belum selesai. Kemudian kita coba terapi untuk menyelesaikan. Itu berarti apa problemnya? Apakah problem ekonomi? Sebenarnya bukan. Problemnya adalah kesiapan. Nah, kesiapan. Jadi yang laki-laki nggak siap, perempuannya juga nggak siap. Ya. Sehingga apa? Bagi saya, kalau saya ngasih nasihat, lebih baik mana? Menikah belum siap, jadi jomblo lebih lama, atau menikah nggak siap? Mana lebih baik? Salang ya. Tetap jomblo karena belum siap nikah, atau tetap menikah muda walau belum siap? Pertama atau kedua? Pertama ya. Berarti jomblo terus? Nah, persiapan. Tapi lebih baik itu.
Karena menikah itu sebenarnya menciptakan masalah. Percaya nggak? Saya jadi takut, Anda jadi takut menikah, saya cerita gini ya. Menikah itu menciptakan masalah. Yang itu tidak masalah ketika kita siap. Maka dalam Islam yang diseru menikah itu siapa? Syarat menikah apa? Itu hadisnya untuk laki-laki sih. Apa? Ba'ah. Ya. Yang sudah ba'ah, yang sudah diperintahkan menikah itu. Kalau belum ba'ah, jangan. Nah, itu untuk laki-laki ya. Jadi pemuda. Kalau belum ba'ah, jangan. Nah, kenapa? Karena ba'ah itu mampu menanggung beban pernikahan. Kalau belum mampu ya, jangan. Jadi syarat menikah itu bukan sudah PNS, bukan punya pekerjaan mapan, bukan punya gaji 5 juta ya, tapi ba'ah. Siap menanggung beban pernikahan, diantaranya nafkah. Nah, itulah yang juga adik-adik semua harus persiapkan. Kalau perempuan persiapannya apa? Nah, ini biasanya yang nggak adil. Kalau laki-laki itu kalau sudah punya pekerjaan mapan, terus siap nikah. Kalau perempuan, kalau sudah ingin nikah, mengklaim, sudah siap nikah. Benar nggak ini? Perlu di cross check lagi, kamu beneran siap nikah? Menikah itu menciptakan masalah. Yang kalau kita nggak nikah, nggak ada masalah itu. Contohnya apa? Kalau seorang laki-laki dia menikah, di saat itu juga dia bertanggung jawab atas nafkah istrinya. Kalau dia nggak ada masalah. Iya kan? Kalau perempuan, apa masalahnya? Kalau dia menikah, siapa pemimpinnya? Sebelum menikah kan pemimpinnya ayahnya. Setelah menikah pemimpinnya adalah suaminya. Nah, itu perpindahan, ada perpindahan kepemimpinan. Sayangnya, training kepemimpinan itu banyak kan? Kita sering ada kan? Tapi nggak pernah ada training kepengikutan. Nah, nggak pernah ada. Padahal itu penting. Anda besok itu di rumah tangga bukan pemimpin, tapi apa? Follower. Followernya siapa? Suami. Maka kalau ada training, sangat penting Anda itu ikut training kepengikutan. Training mengikuti atau tunduk pada suami. Karena banyak problem rumah tangga itu karena istrinya terlalu, apa ya, terlalu cerdas mungkin itu ya. Lah, suaminya SMA, istrinya S1, pendidikannya tinggi siapa? Tinggi istrinya. Bekerja, sama-sama bekerja, suaminya gaji UMR, istrinya 2 kali UMR. Tinggi siapa? Tinggi istrinya. Kalau begitu, mau nggak tunduk sama suaminya? Pertanyaan saya. Anda mau nggak diatur suami yang itu secara gelar ya? Atau anggap aja lebih pinter, Anda lebih pinter. Ya, suami nggak lebih pinter, mau nggak jadi pimpin seperti itu? Mau nggak? Nah, ragu-ragu jawabnya. Padahal kalau itu Anda pilih jadi suami, itulah pemimpinnya. Nah, ini menjadi masalah. Nah, maka kita harus belajar bagaimana menjadi pengikut yang baik, ya. Menjadi follower yang baik. Sementara suami, ya, saya seringnya ngomong di forum suami ya, Anda harus jadi pemimpin, jangan jadi yang dipimpin. Nah, itu kesiapan. Nah, maka biasanya kalau saya ngisi kayak gini, saya minta biasanya membuat yang namanya KSKD. Pernah dengar nggak? Yang di luar pernah dengar KSKD? Belum, nah, geleng-geleng. KS itu kondisi sekarang, KD itu kondisi diinginkan. Nah, KD-nya bisa 2 tahun, bisa 5 tahun. Nah, ini yang saya coba tanyakan, biasanya orang tidak membuat. Pertama bikin KS dan KD. Saya nggak bikin slide, ya. Sebenarnya ada, cuman nggak saya bawa, karena nggak tahu ada layarnya. KS kondisi sekarang, KD kondisi diinginkan. Itu silahkan Anda tulis. Kondisi sekarang. Kondisi sekarang berarti apa? Jomblo ya. KD-nya apa? KD misalnya 2 tahun lagi. Masih jomblo atau sudah menikah? Sudah menikah? Siapa yang KD-nya 2 tahun lagi sudah menikah, ngacung? Berapa? Oh, banyak ternyata ya. Oke, turun lagi. Kalau Anda serius, sekarang nanti oleh-oleh di sini ditulis ya. Anda ambil kertas ya. Kertas HVS. KS jomblo nomor 1 ya. KD sudah menikah. Itu 1 ya. Nanti yang lain silahkan dipotret ya. KS nomor 2 sekolah kuliah semester 5 misalnya. Nanti yang sini udah lulus S1. Tulis saja semua. KS dan KD.
Gampang ya. Biasanya di level ini masih mudah bikinnya. KS, KD. Kalau sudah, nanti Anda bikin yang namanya how to. How to tuh caranya piye. Nah, biasanya orang mulai mentok di sini. KS-nya kan jomblo, KD-nya menikah. How to-nya, caranya bagaimana? Yang cara itu harus masuk akal dan syar'i. Nah, ini yang orang biasanya mulai gagal di sini. Caranya nyambung enggak kalau caranya adalah tiap hari berdoa? Nyambung enggak? Nah, berdoa itu ibadah. How to ini harus sesuatu hal yang sifatnya bisa diupayakan. Contohnya gini aja, kita KS sekarang masih kuliah, KD-nya itu lulus sarjana. Bisa enggak how to-nya itu tiap pagi berdoa? Lulus enggak kira-kira? Enggak. Berarti how to-nya caranya bagaimana? Ada aktivitas yang bisa diupayakan. Nah, jadi kalau mbak-mbak semua, adik-adik semua tuh how to-nya itu adalah berdoa saja enggak cukup ya, atau minta doa belum cukup ya. Walaupun berdoanya itu waktu sedang umroh itu ya, titip doa dong apa? Doakan aku menikah ya tahun sekian ya, sama si itu ya. Pernah nggak minta doa spesifik gitu ya? Nah, mulai sekarang kalau doa spesifik ya, minta nikah kapan, itu doa tetap harus dilakukan. Tapi nggak cukup maksud saya. Silahkan nanti nitip doa ke teman yang mungkin umroh gitu ya, atau doa sendiri, nikahnya kapan, sebut tahunnya, syukur bulannya, sama siapa. Nah, pernah nggak begitu? Boleh nggak gitu? Boleh. Doa spesifik, boleh. Doanya spesifik. Kalau itu sudah dilakukan, jadi keras nih. Kalau itu sudah dilakukan, kemudian nanti tugas berikutnya adalah how to yang bersifat bisa diupayakan. Bagaimana caranya? Nah, itu diupayakan ya. Termasuk nanti diupayakan persiapan-persiapannya agar tidak terjadi seperti yang saya ceritakan tadi. Bagaimana caranya menyiapkan orang tua, ya. Menyiapkan orang tua itu penting. Bagaimana caranya profil yang kita inginkan itu dipahami oleh orang tua. Jadi menikahnya 2 tahun lagi mulai sekarang. Jenengan bikin profil suami. Suaminya tuh kayak apa gitu loh, digambari ono gitu loh. Suami lahir tahun sekian. Kalau suku itu penting, tulis sukunya apa gitu. Kalau penting, kalau enggak ya enggak usah. Kemudian pendidikannya apa, fisiknya kayak apa, tulis semua. Terus kemudian apa? Nyari orang yang seperti itu ya. Ya kan, itu namanya usaha seperti itu. Kalau sudah nanti dikomunikasikan dengan orang tua ya. Itu how to itu bicara cara ya. Kemudian yang ketiga, dengan harus bikin yang namanya chunking down. Ya. Tadi pertama apa? KSKD, yang kedua how to, yang ketiga chunking down. Chunking down itu mencacah target agar nanti bisa tercapai. Misalnya nih sekarang, orang tua kita pokoknya maksa mantunya harus PNS, misalnya. Kemudian kita pengen agar orang tua tidak mewajibkan itu. Berarti ada proses apa? Ada proses komunikasi dengan orang tua, itu harus bertahap. Ya kan? Kenapa? Karena PNS di Indonesia ini mayoritas atau minoritas? Minoritas. Ya. Suami nggak harus PNS. Ya, PNS gajinya anggap aja 5 juta, ya Anda boleh cari dong pengusaha penghasilannya sebulan 100 juta, kan nggak dilarang. Ya kan? Bebas, nggak harus PNS. Nah itu Anda buat chunking down, tahap. Chunking down itu bertahap. Ya. Untuk memudah memahaminya mungkin saya kasih kuis ya. Tapi kuisnya nggak berhadiah ya, nanti hadiahnya khusus yang bertanya ya. Ada door prize dari Anizah Khimar untuk 2 orang penanya ya. Tapi nanti habis ini. Nah ini kuisnya nggak berhadiah. Tapi monggo dijawab. Pertanyaannya begini. Bagaimana cara makan sapi? Ada yang bisa jawab? Cara makan sapi ada yang bisa jawab? Siapa mau ngacung? Mayoritas yang saya tanya jawabnya nggak bisa mas. Atau dijual. Padahal saya pertanyaan, saya makan sapi itu masuk ke perut ya. Caranya bagaimana? Gimana? Gimana Mbak caranya? Hah?
Sapi 150 kilo bisa dimakan? Hah? Dipotong dulu terus dimasak 150 kilo dimakan semua? Nah, ini contoh how to yang belum rasional ya. Nah, terus gimana lanjutannya? Sudah? Terus? Oh, menyerah nih ya. Oke, terima kasih Mbak. Ada yang lain jawabannya? Cara makan sapi? Oke, nggak ada yang berani jawab nih. Oke, saya jawab ya, karena waktunya mepet. Cara makan sapi 150 kilo dimakan sekali nggak bisa ya. Caranya gimana? Disembelih, dipotong-potong. Sehari kita bisa makan berapa kilo daging? Anggap aja setengah kilo ya. Berarti apa? Kalau kita ingin makan sapi 150 kilo, caranya adalah dengan dipotong-potong, masukin freezer, tiap hari diambil setengah kilo. Nanti habis dalam waktu berapa lama? 300 hari ya? 300 hari, nggak ada 1 tahun bisa. Itulah namanya chunking down, memecah target. Nah, kalau Anda pengen menikah 2 tahun lagi, sejak sekarang sudah dipecah targetnya. Saya harus menyadarkan orang tua terkait ini ya. Yang kedua, walimah yang syar'i ya. Jadi contoh yang saya contohkan tadi itu waktu walimah juga rame. Kenapa? Mertuanya pengen acara pernikahannya itu campur laki-laki perempuan, sementara dia pengennya dipisah. Itu juga masalah. Itu kan perlu komunikasi. Sejak kapan? Sejak sekarang. Bukan waktu mepet nikahnya bulan depan baru ngomong ya. Nah, jadi itu harus dipecah ya targetnya. Chunking down. Nah, yang keempat terakhir bikin namanya to-do list. To-do list kurang lebih artinya daftar pekerjaan ya. To-do list bulanan dan harian. Setiap hari harus apa yang disampaikan. Jadi KSKD, chunking down, KSKD, how to, chunking down, dan to-do list ya. 4 hal ya. Silahkan nanti oleh-oleh dari sini Anda buat. Ya. Silahkan ya, nanti Anda buat tertulis. Nah, itu semacam proposal hidup Anda. Kemudian nanti Anda sampaikan ke MC-nya atau mak comblangnya. Ini loh, nah, biasanya kalau ada orang minta tolong ke saya, tak suruh bikin kayak gitu ya. Nggak bisa bikin, nggak dicarikan. Berarti nggak serius, pengen doang. Kalau bisa bikin dengan rinci ya. Kalau laki-laki sampai nanti rencana ekonominya bagaimana? Oke, baru kita carikan. Jadi banyak orang yang daftar ke saya itu berakhir dengan tidak dicarikan. Bocoran. Maka nanti jangan daftar ke saya, ke beliau aja. Kalau daftar ke saya itu banyak yang berujung tidak dicarikan. Kenapa? Nggak serius. Ya, kalau nggak tahu, beliau lebih ketat lagi kayaknya. Tanya sendiri nanti ya. Banyak yang daftar ke saya tuh nggak saya carikan. Kenapa? Ya proposalnya nggak meyakinkan. Ya. Nanti kasihan korbannya nanti ya. Jadi contoh yang saya contohkan tadi itu korban dari MC yang tidak menyeleksi ya. Jadi apa? Maka nanti tolong hati-hati loh cari MC ya. Jangan yang provokatif. Yang memprovokasi segera nikah. Kurang lebih seperti itu ya. Kayaknya udah 20 menit ya. Baik, demikian. Jadi PR-nya 4. Semoga nanti dengan praktekan KSKD, how to, chunking down, dan to-do list. Ya. Kalau pengen tahu contohnya kayak apa dan lain sebagainya, nanti mungkin di lain kesempatan kita bahas ya. Itu ada formatnya semua. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang hadir di sini segera dapat jodoh yang solih semuanya. Jodoh yang lembut hatinya, yang kaya tapi dermawan. Dan mudah-mudahan mbak-mbak semua yang di sini panjang umur berkah. Amin. Kalau doa panjang umur, maaf mbak-mbak di sini adik-adik pinginnya umurnya berapa? Halo? Sering doa minta panjang umur? Enggak ya? Kalau sering minta panjang umur, mintanya umur berapa? Disebut panjang umur berapa enggak tahu? Kalau gitu jangan minta panjang umur. Yang paling penting itu minta supaya apa? Berkah umur kita.
Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Makasih kepada panitia, teman-teman yang hari ini buat saya lumayan spesial karena ketemu dengan kawan lama, Mas Farid ini, Masya Allah Ustadz Farid. Kita ini bertemu tahun 2004, setelah itu bercerai talak 3 dan Alhamdulillah hari ini rujuk kembali, Masya Allah. Udah talak 3 masih bisa rujuk. Ya Allah, luar biasa ya. Dulu sama-sama jadi pengajar di bimbingan belajar, ternyata bisa ketemu lagi di sini. Alhamdulillah. Yang kedua, saya nggak tahu apa maksudnya panitia, kenapa kursinya dibuat settingan jagung manten begini. Dan pasangan saya naasnya laki-laki. Maaf Mas Farid ya. Jadi gimana gitu kan kalau di foto, kalau captionnya salah berbahaya ini. Dikiranya saya nikah lagi, istri ketiganya laki-laki, berbahaya ini. Tidak ya. Baik, adik-adik semua yang dirahmati Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ke depan, saya minta 20 menit ke depan ini nyampaikan materi bab tentang masalah kalian itu. Jomblo bermasalah. Tapi yang pertama yang harus kita syukuri adalah hidup masih bisa bersyukur. Tuh diingat-ingat tuh. Ya, buat ukhti filah semua yang di sini. Yang pertama, bersyukurlah karena masih bisa bersyukur. Karena ada orang yang hidup untuk bersyukur saja susah. Maka kalian harus bersyukur. Dikasih jomblo itu bersyukur. Coba tengok kanan kiri. Masya Allah temennya banyak. Iya kan? Ngelihat kanan kiri, alhamdulillah jomblo. Oh, aku tidak sendiri ya Allah. Alhamdulillah. Ternyata banyak yang senasib dengan aku. Yang sependeritaan dengan aku. Itu banyak, alhamdulillah. Makanya jomblo-jomblo itu ujian pertamanya adalah ketika mendapat surat undangan nikah dari kawan terdekat. Itu sungguh menyebalkan. Sebel tapi termotivasi ya, bahagia. Baik. Tapi di sini yakin nih jomblo semua tuh. Makanya hawanya panas di sini tuh karena jomblo itu mungkin ya. Jadi harus sabar ini karena ulah tangan perbuatan kalian sendiri. Nikah itu enggak cuman sekedar dengan kita. Itu temanya. Maka perhatikan Anda kalau mau nikah, perhatikan 7 hal berikut ini yang harus dicari tahu. Kalau dapat informasi yang 7 ini, bismillah, insya Allah, kalau dari 7 informasi ini bagus semuanya, oke lah semuanya, atau mayoritas lah, mungkin 5 dari yang 7, 5 lah. Maka itu insya Allah pertanda baik. Apa yang pertama? Catat ini. Kalau nggak dicatat ya diapalin. Kalau diapalin susah, pelototin aja. Ini yang luar kedengeran nggak suara saya? Halo? Saya nanya yang luar, kenapa yang dalam jawab? Baik, yang pertama perhatikan kalau namanya ta'aruf kan kita tuh nikah nggak cuma dengan dia, tapi 7 hal di belakangnya ini yang harus kita nikahi juga. Tahu maksudnya? Kayak saya nikah itu dengan istri saya itu nggak cuma dengan dia, saya cari informasinya. Maka maaf loh ya, ketika kita poligami itu nggak cuma saya yang nikah dengan istri yang kedua, 3 atau keempat, tapi istri wajib ta'aruf. Kenapa? Karena yang nikah sejatinya bukan saya, tapi istri saya juga menikahi dia, adik-adik madu. Kalau poligami kok cuma sendirian saya dengan dia, ini keliru. Karena nanti akan bertemu dengan istri pertama, kedua atau ketiga. Maka ini harus ta'aruf bareng-bareng. Begitu pula kalian yang masih jomblo-jomblo, perhatikan bab masalah ini. Yang pertama, cari tahu hubungan dia dengan Al-Quran. Karena kita nanti nikah dengan dia plus dengan Al-Qurannya. Harus itu. Engkau nikah dengan hafiz Quran, bagus nggak? Belum tentu. Pedean amat sih.
Hafiz Quran itu bukan tanda kesolehan. Hafiz Quran bukan tanda kedewasaan. Hafiz Quran itu tanda mukjizat Allah Subhanahu. Jadi jangan langsung kelepek-kelepek aja gitu. Giliran ada hafiz Quran langsung, oh ya Allah sudah, ya Allah ini yang saya cari, ya Allah. Udah gak usah ta'aruf, ya Allah langsung saya terima. Ah dasar ini. Ini namanya akhwat similikiti. Ya harus ta'aruf. Harus ta'aruf. Ini kan baru satu, masih ada 6 yang lain. Kalau hafiz Quran tanda kesolehan, kenapa ada Rijal bin Unfuah yang murtad? Kenapa ada sahabat Nabi yang lain yang murtad? Itu karena hafiz Quran bukan tanda kesolihan. Tapi karena memang mukjizat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Itu dalam surat Qamar ayat 17, ayat 22, ayat berapa lagi itu? 30, 40. Itu ayat tentang walaqad, dan sesungguhnya aku ciptakan, aku jadikan Quran itu mudah untuk dihafal, mudah untuk diingat-ingat. Memang Quran itu desainnya begitu. Orang kafir tuh kalau menghafal Quran bisa. Di Aceh itu ada Snokhodon, itu dia hafal Quran. Misionaris hafal Quran bisa. Tapi misionaris ini hafal Injil nggak bisa. Hafal Quran bisa. Padahal misionaris menghafalkan kitabnya nggak bisa, hafalkan Quran bisa. Karena memang ini mujizat. Maka hafal Quran bukan tanda kesolihan. Bukan satu-satunya ya, bukan satu-satunya ukuran. Yang kedua, hafal Quran bukan tanda kedewasaan. Karena anak kecil-kecil balita bisa hafal. Apa kita bilang anak kecil yang 4 tahun hafal Quran terus kita bilang, ya Allah dewasanya kamu dek, Mbak mau nikah sama kamu dek. Kan nggak mungkin. Karena dihafal Quran 30 juz, kita anggap dewasa. Makanya perlu tahu yang 6 berikutnya. Pertama, kita lihat hubungan dia dengan Quran. Tujuannya apa sih tahu hubungannya dengan Quran? Biar kita tahu bagaimana ia memperlakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hubungannya baik dengan Quran pasti baik hubungannya dengan Allah. 2, orang yang baik hubungannya dengan Quran pasti lembut hatinya. Kalau dia sama Qurannya kurang dekat, pasti keras, pasti susah nangis. Yang gampang nangis, menitikkan air mata saat dia doa. Bukan saat ditolak gagal ta'aruf, tapi saat dia berdoa, merenungkan dosanya, hidupnya, masa depan akhiratnya, dia bisa nangis. Lembut hatinya. Quran. Ini penting untuk mengetahui ini. Yang kedua, cari tahu hubungannya dengan sholatnya. Sholat. Karena ini tanda kedekatan dia dengan Allah. Hafiz Quran tuh ada. Hafiz Quran laki-laki. Kan ini sih ngomongin ikhwan ya. Kan di sini akhwat semua. Anggaplah kameramen ini akhwat semua lah gitu aja. Ini ya jomblo. Jomblo toh, Mas? Halo kameramen, halo. Jomblo bahagia mereka ini. Karena berada di tengah-tengah akhwat sini. Bahagia, banyak harapan gitu maksudnya. Iya, artinya banyak pilihan. Nah yang kedua, kenapa hubungannya dengan sholat? Karena orang yang memperhatikan sholatnya, berarti dia telah memperhatikan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang membaguskan sholatnya, berarti dicabut padanya 2 perkara sifat itu. Yaitu tanha anil fasya'i wal mungkar. Keji dan mungkarnya dicabut. Maka kalau punya suami kok sholatnya bagus, ke masjid, disiplin, insya Allah nih, keji mungkarnya itu dicabut. Makanya cek aja tuh, maaf ya, orang tuanya, Pak D-nya, atau yang Anda tahu nih, mbak-mbak tahu, ada suami kok kasar sama istri, suami kok lisannya keji sama istri. Coba cek sholatnya, di masjid nggak dia? Berjamaah enggak? Bagus nggak? Kalau ada suami kok sama istrinya, oh dasar wong wedok kayak munyuk we. Istrinya dimunyuk-munyuk ke. Tahu munyuk, Mbak? Munyuk ke ketek. Monyet. Dasar istri kayak monyet gitu. Malamnya tidur bareng, berarti tidur sama. Siangnya dicaci-caci maki kayak monyet, malamnya dicium, berarti nyium siapa? Ini perempuan, laki-laki ini biasanya sholatnya buruk.
Perhatikan bab masalah sholat. Ini hubungan yang bagus di sini. Dan sebagai pembeda, dia itu beriman atau muslim saja. Kalau Islam saja, ya nggak sholat, nggak apa-apa. Sholat bolong-bolong tuh masih Islam. Tapi kalau dia ke masjid berjamaah, itu tandanya dia masih beriman. Maka panggilannya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Yang dipanggil itu yang beriman. Disuruh apa? Sabar dan sholat. Jemput jodoh juga harus sabar dan pakai sholat. Perbaiki hubungannya. Kita nikah bukan hanya dengan dia, tapi dengan apa di belakangnya. Satu Qur'annya, dua sholatnya. Gak maulah kita perempuan, oke kita, lu aja ya. Gak maulah mbak-mbak ini kan kalau nikah suaminya terus dikasarin. Kan musibahnya perempuan itu ya. Kalau nikah dapat laki-laki ternyata kasar, pemarah, KDRT, betul? Yang paling ditakuti oh di foto mbak. Ya cepat. Cepetan, mbak mau foto saya. Nah. Sudah? Ya. Jangan dicolong-colong lagi mencucu gitu terus difoto, terus diposting. Itu kan kekejaman dan kejahatannya para panitia itu. Ya lagi mencucu jadikan poster. Jadi itu kejahatan, kriminalitas. Baik, yang kedua perhatikan tadi ya bab masalah sholat. Ini penting ini. Nggak mau lah. Kan saya tadi bilang, wanita itu rata-rata yang membuat dia ragu, yang memilih untuk menikah itu yang paling ditakuti apa coba? Kalau dapat suami yang kasar itu yang paling ditakuti. KDRT itu paling ditakuti perempuan. Maka cari yang sholatnya bagus. Tiga. Maaf ya kalau suara saya agak cempreng ini yang salah soundnya bukan suara saya. Harusnya agak bass sedikit. Yang ketiga yaitu apa? Cari tahu hubungannya dengan orang tuanya. Dapat informasi baik, taat sama orang tua, memuliakan, hormat. Waduh, bagus nih. Tapi kalau dapat informasi dari orang terdekatnya, sahabatnya, sama orang tuanya, dia sering mengeluh, sering berantem sama orang tuanya, ini nggak bagus. Tapi Pak Ustaz, tapi apa? Tapi ini orang tuanya dia memang fasik Pak Ustaz. Iya, tapi kan Allah memerintahkannya fala tuti'huma wa suhibhuma fid dunya ma'rufah. Kalau dia berfasik, musyrik segala macam, maka jangan taati, tapi kata Allah wa suhibhuma, wajib bagimu itu untuk mempergaulinya dia orang tuanya ma'rufah, dengan ma'ruf. Makanya saya punya teman namanya Farid, ma'ruf. Paham ini? Taib. Kemudian yang saya tak ngomong yang ketiga dulu nih. Kan kita ngomongin laki-laki nih, cowok nih. Lihat hubungannya dengan orang tua. Mbak-mbak di sini, adik-adik. Maaf kalau saya panggil mbak mungkin merasa lebih tua gitu ya, panggil adik-adik aja. Adik-adik di sini, kalau cari suami nanti perhatikan. Suami tadi kan disebut, suami itu kan surganya pada siapa? Keriduan siapa? Ibu. Kalau istri ke siapa? Nah, berarti tahu perannya. Apa? Cari ridhonya suami. Caranya bagaimana? Bantu suami menjadi anak berbakti bagi ibunya. Bantu suaminya. Kenapa? Biar suaminya juga dapat tiket nih. Tiket apa? Surga. Sampai ibunya ridho bener sama anak laki-laki ini. Berarti dia dapat surga. Kalau suami masuk surga, yang diingat pertama siapa? Istrinya. Ya istrinya. Ya tergantung berapa. Kalau 4 ya istri-istrinya berarti. Dia ingat istrinya. Kenapa? Dia nih istrinya yang membantu dia bisa dapat tiket surga karena berbakti kepada orang tua. Maka kalau Anda, adik-adik semua ini paham ini. Gak ada istilahnya nikah. Mas, kok yang diperhatikan tuh pasti ibumu, mbokmu terus. Kapan kau perhatikan mbokku mas? Gak ada. Kirain mau difoto, ternyata ngasih kertas. Ya Allah. Ya. Oh iya. Sanggup sampai jam 12? Saya nggak sanggup. Ini soalnya AC-nya cuma 2 ya. Ya disyukuri. Ada lagi? Nggak ada lagi. Mbak kipas-kipasan. Terus
kipas-kipas tuh keringatnya ke sini, tahu nggak sih? Baik, kita lanjut ya. Saya berusaha tahan napas dan khawatir. Yang ke berapa sekarang? Tadi sih ngomongin apa? Oh, orang tua. Maka nggak ada istilah, mas kau perhatikan ibumu, ibumu. Kapan kau perhatikan ibuku? Oh, tapi kalau laki-laki yang soleh, ya dia kapan berlaku baik kepada ibu mertua maupun ibunya, dia pasti akan tahu tempat-tempatnya dan berusaha bersikap adil. Tapi jangan pernah cemburu sama ibu mertua. Karena adik-adik, mbak-mbak di sini tuh kan dapatnya udah produk jadi, betul nggak? Kan nggak nyekolahin, nggak ngelahirin, tahu-tahu udah gede, udah sukses, udah kerja, dinikahin. Perhatiannya langsung ke istrinya, adik-adik nih. Giliran dia dapat rezeki, mau haji, yang diajak berangkat siapa? Istrinya. Orang tuanya entar-entar dulu. Masa kita dapat jadi nggak tahu balas budi? Yang menanam benihnya itu ibunya. Giliran sudah waktunya dipanen, yang manen perempuan lain siapa? Ini, jomblo-jomblo ini. Siap nerima panen-panen ini. Maka bersyukur, berterima kasihlah kepada ibu mertua. Yang ketiga. Yang keempat, yang ngomong 4, 3, tapi mulutnya 3. Yang keempat. Cari tahu hubungannya dengan saudara karib kerabatnya. Karena mau gak mau mereka nanti termasuk orang-orang yang akan mengintervensi rumah tangga. Cari tahu hubungannya, kedekatannya bagaimana. Karena kita nikah nanti juga akan dengan keluarganya. Kalau dia ternyata orang yang dimusuhi, ya siap-siap nanti kita hadir dalam rumah tangga dimusuhi oleh keluarganya. Kalau tipenya dia memang selalu sering menyelisihi keluarga besar dia. Bagaimana cara cari tahu Pak Ustadz? Itu tema lain nanti ya. Cari informasi tentang ini. Yang ke-5. Karena waktunya sudah mepet. Cari tahu hubungannya dengan teman-teman terdekat. Kalau tadi saudara, terus teman-teman terdekat. Saya ngomong padahal baru sebentar ya. Panitia ini licik sekali. Enggak. Enggak apa-apa. Saya malah seneng kok. Soalnya sumuk banget memang. Yang ke-6. Cari tahu hubungannya dengan apa itu? Saya bukan cari tahu hubungannya ya. Ini cari tahu adat istiadat di keluarganya. Adat istiadat, budaya. Bagaimana keluarga menempatkan budaya itu. Karena nanti kita nikah akan bertemu dengan budaya keluarganya. Siap nggak kita nanti menghadapi budaya itu? Dan yang ke-5, cari tahu tentang ormas Islamnya. Apa? Ya ke-7, kok saya balik lagi ya Allah. Nggak concern, jomblo ini bikin kacau. Kenapa pikiran saya jadi kacau? Yang ke-7, cari tahu ormas Islamnya. Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, apalagi Jamaah Tabligh, Muhammadiyah, NU, Muhammadinu, atau apa? Cari tahu. Apa tujuannya Pak Ustadz? Oh, itu harus dibicarakan di awal. Karena itu terkait dengan visi misi. Saya jujur nih ya, kemarin ta'aruf hampir saya batalkan gara-gara apa? Gara-gara ketika saya tanya si akhwatnya ini, Mbak, apa pendapatmu tentang kiai ini dan kiai ini? Ini dua tokoh kiai yang liberal, munafik. Pikir saya kalau dia jawab dia ulama soleh gini-gini, langsung cut, kita nggak usah ta'aruf. Belum bisa bedain. Saya tegas dalam perkara itu. Untung jawaban dia masih menyelamatkan diri dia. Sehingga saya belum memutuskan ta'aruf itu. Nah itulah, sampai itu pun saya tanya. Kemarin saya tanya gini, kan di grup ya, jadi istri-istri saya juga tahu, kan bareng-bareng di situ. Itu saya tanya gini, Ukhti, saya tanyanya gini, apa pendapatmu tentang acara 40 hari, 100 tahun, mendak pisan mendak pindo itu, nyewu, itu saya tanya detail. Terus bagaimana tentang ritual kalau melahirkan, ada ari-ari ditanam dikasih lampu. Terus kalau hamil ada acara 3 bulan, 7 bulan, 7 bulan ya? 7,5 nggak ada ya, 7 bulan. Pokoknya acara itu tanya tuh detail tentang budaya-budaya seperti itu. Acara haul segala macam. Karena apa? Karena dia maaf-maaf tubuh besar dari Nahdiyin, NU. Sementara saya kan nggak jelas. Ya, walaupun nggak jelas harus tahu ini.
Nah, ternyata jawaban dia, alhamdulillah menenteramkan hati. Dia termasuk bukan pengikut yang kenceng dalam hal itu. Kata dia, oh itu kan gak wajib ini segala macam. Oh berarti masih aman ya dari pertanyaan ini. Ini penting. Jangan sampai ada loh orang tuh masalah jodoh saja sampai gini. Syaratnya saya tahu. Satu kata dia. Saya cari jodoh Ustadz syaratnya satu. Apa? Pokoknya jangan ada Jainuddin di antara kami. Itu aja Pak Ustadz. Maunya sama-sama pro Prabowo. Itu saya ada gitu. Kalau dia sampai pro Jokowi, saya nggak mau nikah sama Ahwat Jokowers, itu nggak mau. Karena dia sama dengan kecebong Pak Ustadz. Ya Allah sadis sekali. Kecebong berhijab, iya Pak Ustadz. Waduh, Masya. Nggak segitu-gitu tapi ya itu kan idealisme. Silakan, nggak apa-apa. Karena itu nanti menentukan keharmonisan ke depannya. Kita nikah, ingat bukan dengan dia, tapi dengan aktivitasnya juga, dengan keluarganya, dengan background dia. Ini teman-teman harus tahu di sini. Baik, karena waktu kita sudah mepet, tinggal 10 menit untuk tanya jawab. Saya persilahkan bagi ada yang mau bertanya. Penanya apa dua, Mbak? Cuman ada 2 penanya, yang di dalam 1, di luar 1. Baik, kita tentukan dulu ya, yang mana ini ya. Oh, banyak banget yang nanya ini, terus gimana ini? Kasihan. Mbak Panitia, nih mic-nya tolong dong. Terserahlah panitia yang milih, nanti kalau saya dikiranya saya ada sesuatu lagi. Enggak lah. Silakan Mbak yang panitia yang milihkan. Ayo Mbak, sebut nama terus langsung tanya, langsung jawab, selesai. Ganti yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas? Agak dekat. Nama saya Nabila. Saya mau bertanya tentang tadi kan berbicara tentang kriteria kesiapan. Kalau tadi Ustadz Farid bagaimana cara untuk kriteria kesiapan itu bagaimana kita menjadi follower. Tetapi apakah ada kriteria yang lebih spesifik untuk kesiapan wanita untuk menikah tersebut? Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitrina, mau menanyakan karena di tema itu tidak ada tentang masalah cerai, talak, dan masalah sumpah tidak berzina, mohon dijelaskan sedikit Ustaz, terima kasih. Baik, terima kasih. Tuh yang penanya pertama Mbak, siapa itu namanya? Kamila ya, Mbak Kamila. Terkait dengan kesiapan. Jadi begini, kalau kesiapan istri, intinya Anda siap menjalankan tugas-tugas istri, kewajiban istri siap. Itu mungkin pembahasan tema yang lain, tapi Anda siap melakukannya. Siap itu berarti tahu dulu teorinya. Ya. Maka tadi karena ujian yang terbesar itu adalah ketaatan, maka saya sebut itu. Tapi sebenarnya masih banyak yang lain ya, masih banyak yang lain. Di antaranya ya tugas-tugas rumah tangga itu pasti ya. Pendidikan anak itu pasti. Nah, itu tema yang lain dan cukup panjang ya. Jadi Anda nanti juga harus belajar itu ya. Bagaimana mengatur rumah tangga ya. Jadi kewajiban istri apa ya. Anda tahu kewajiban istri, tahu hak suami atas Anda. Itu harus tahu. Yang kedua, tahu pendidikan anak juga harus tahu. Karena orang yang hebat itu biasanya ada wanita hebat juga. Nah, cuma itu nggak pernah dibahas sayangnya. Tokoh-tokoh hebat itu laki-laki. Tapi istrinya siapa dibahas enggak? Jarang dibahas. Padahal istri itu sangat menentukan. Ya. Kayak contoh yang tadi itu. Mungkin enggak suaminya itu jadi ustadz yang hebat, jadi pengusaha yang hebat. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Kenapa? Ribut terus sama istrinya. Nah, jadi
itu harus disiapkan. Sejak kapan? Sejak sekarang. Ya. Jadi dicangking ya. Dicangking itu dicacah persiapannya. Nah, cuma memang saya tekankan pada satu hal yang sangat pokok itu adalah masalah ketaatan. Kan nanti kalau suaminya itu baik, ya, tanda petik misalnya belum siap-siap amat, suaminya itu akan menyiapkan. Ya. Jadi sebenarnya tugas suami itu kalau mau jujur lebih berat dibandingkan Anda. Karena kalau Anda dapat suami yang baik gitu ya, itu tanda petik pong-pong bolong itu sih rodok selamat itu ya. Kenapa? Karena yang penting taat suaminya aja. Anak buah itu kan tergantung pemimpinnya. Pemimpinnya singa, ya Anda jadi singa. Terus kalau pemimpinnya tuh kambing, ya, anak buahnya singa jadi kambing semua. Nah, jadi tugas Anda yang paling berat adalah menemukan suami yang seperti tadi itu. Yang seperti beliau ceritakan itu ya. Itu ilmu yang harus dikuasai segera, sehingga nggak salah pilih. Karena dari semua masalah itu biasanya berawal dari suami yang nggak capable. Istri nggak capable, suaminya capable, insya Allah masih selamat. Kenapa? Suami yang nanti mendidik. Bagaimana caranya, ada ilmu itu namanya psikohacking ya, menghacking istrinya gitu. Jadi, caranya menaklukkan istri itu ada ilmunya sendiri, agar istrinya itu taat. Ya. Nah, jadi saya tekankan di poin yang paling penting ya, ketaatan pada suami. Nah, jadi kalau nanti calon suaminya itu lebih pintar, lebih soleh, lebih wow, biasanya nggak ada masalah. Masalah muncul ketika suaminya itu levelnya setara atau di bawah. Ya, itu baru muncul masalah. Maka Anda bisa taat nggak sama dia dengan kondisi seperti itu. Itu PR yang utama yang banyak masalah di situ. Selainnya itu nanti disiapkan sambil jalan. Ya. Jadi bagaimana menjadi istri yang soleh, solihah seperti apa, bagaimana mendidik anak seperti apa, mengatur rumah tangga seperti apa, disiapkan sejak sekarang. Ya, saya pikir di forum beliau, saya pikir juga banyak dibahas ya. Di forum saya juga ada pembahasannya, nanti bisa dibuka webnya, nanti bisa ikuti ya. Temanya berubah-ubah sesuai kebutuhan, tapi nanti kita bisa belajar apa-apa yang harus kita siapkan. Mungkin singkatnya gitu ya Mbak ya. Untuk yang kedua nanti monggo Ustadz Awan. Terima kasih Mas Farid. Pertanyaan yang kedua ya. Tapi sebelumnya saya nambah sedikit Mbak Kamila siapa? Kamila. Semuanya di sini. Kalau mau nikah, persiapkan tuh namanya itu mental makmum. Karena Anda perempuan. Siap mental makmum. Jangan mental imam. Mental imam itu apa? Baru mau nikah langsung cari. Mana ya komunitas pembela hak-hak asasi manusia. Terus nyari yang biasanya bela-bela istri kalau ada KRT mana. Cari informasinya sekarang. Itu berarti siap-siap nanti akan terjadi pertempuran yang dahsyat antara suami dengan istri. Ketahuilah, suami istri di dunia yang sering cekcok itu sejatinya mereka itu simulasi. Simulasi apa? Simulasi cek nanti Allah di akhirat. Biar apa? Kalau di depan Allah nanti luwes. Jadi sekarang mereka cekcok di dunia. Itu simulasi, latihan. Oke ya. Jadi siapkan mentalnya, mental makmum, bukan mental imam. Bangun komunikasi itu akan gampang. Taat sama suami ini gampang kok. Anda nggak akan terbebani. Kalau apa? Komunikasi bagus. Nah, komunikasinya jelek, tahu-tahu suami berat. Keputusannya jeder. Nggak ada komunikasi, susah, berat. Tapi kalau komunikasi terbangun bagus, tak mudah insya Allah. Nah tadi yang belakang ini, halo mbak-mbak, yang belakang itu tadi nanya apa sih masalah li'an, ila, khulu, terus talak. Itu suruh jelasin sekarang. Impossible. Gini ya sis, dengerin sis, halo. Ini Agan mau jelasin di sini. Intinya kalau cerai dari laki-laki namanya tolak. Kalau laki-laki yang mencerai namanya tolak. Pengetahuan yang perlu adik-adik tahu adalah apa? Kalau suami mentalak istri, dalam kondisi marah pun itu bisa sah. Kondisi marah selama belum sampai hilang ingatan. Kalau marahnya sampai lepas kontrol, sampai dia lupa dengan dirinya, lupa dengan apa yang baru dia lakukan, nyadarnya setelah dia mungkin menghantam kaca, kemudian tangannya terluka. Ya Allah, tanganku kok luka, kenapa? Padahal baru saja dia mentalak istrinya, maka talaknya tidak sah. Ini dianggap kayak orang mabuk. Diingat-ingat ya. Maka dalam kondisi marah yang standar atau sedang-sedang, itu selama dia sadar, sah. Talak dari suami. Kalau sudah mentalak,
tunggu masa idah, baru bisa mentalak lagi. Kalau masih satu masa idah, misal, dasar kamu ya, istri kurang ajar, istri kayak setan kamu. Istrinya nggak terima, kamu suami kayak iblis. Nah, makanya mereka berjodoh itu kan karena satu terah, ya kan? Satu terah jin, satunya iblis, satunya setan. Ah, kurang ajar kamu. Kata suaminya, kamu saya talak. Tahu nggak? Kamu sekarang saya talak langsung 3. 1, 2, 3, talak 3. Itu statusnya tetap 1. Paham? Besok mentalak lagi, besoknya belum akur nih. Hayo, ngapa kamu? Perengut. Kata suaminya. Kamu sekarang saya talak lagi. Mantap kan? Puas kamu, puas. Itu baru 1. Karena idah belum diakhiri dengan rujuk. Pembatasnya itu adalah idah berakhir atau rujuk. Itu pembatasnya. Sekarang saya talak, nanti malam rujuk, besok talak lagi. Itu udah talak 2. Pembatasnya rujuk atau habis masa idah. Itu hitungannya. Paham ini? Nah, gampang jelaskan masalah talak ini. Yang kedua, khulu'. Khulu' itu dari perempuan menggugat suaminya. Kalau ini keren, kerennya apa? Masa idahnya cuma 1 kali suci. Enggak 3 bulan, enggak 3 kali haid, tapi cuma 1 kali. Laporkan gugatan ke pengadilan, diputuskan cerai. Dari pihak laki perempuan kan, khulu'. Besoknya haid, istrinya besoknya haid selama seminggu. Maka hari ke-8-nya dia sudah boleh nikah lagi. Kalau laku loh ya, kalau enggak laku ya enggak bisa. Kalau sudah punya calon, jangan-jangan sesuatu itu. Paham itu? Tolak. Kalau li'an itu ya sumpah. Sumpah laknat bahwa saya tidak berzina, saya tidak berzina, saya tidak berzina. Lalu diakhiri dengan kalau saya berzina, maka yang kelima, sumpah yang kelimanya kan 4. Karena 2 orang saksi ini kalau enggak ada, diganti masing-masing dengan 2 sumpah, maka saya siap kena azab. Itu namanya li'an. Kalau ila itu artinya dia bersumpah laki-laki tidak akan mencampuri istrinya. Jijik saya, nggak mau tidur lagi sama kamu. Kamu tuh bagi saya najis tralala. Selesai. Nah, kalau istrinya dianggap najis tralala, terus dia nggak mau mencampuri lagi, dalam Islam ini dibatasi. Maksimal 4 bulan. Setelah itu harus ngasih keputusan. Kalau 4 bulan digantung nggak jelas, harus kasih keputusan. Nggak ada keputusan juga, berarti dianggap cerai nanti. Diputuskan cerai. Maka harus ngasih keputusan suami. Allah a'lam bishawab. Demikian ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan sangat mudah. Fikihnya lengkapnya ya kapan-kapan di teras dakwah itu biasanya saya jelaskan fikih tentang masalah tolak. Atau cari di YouTube Awan Abdullah. Buat yang lain yang belum sempat nanya, mohon maaf, nanti bisa nanya ke akun Mas Farid, akun Facebook ya, yang seringnya. Facebooknya Farid Ma'ruf gitu aja. Tanah aja di website baiti.mz.id, Baiti My ID, nanti insya Allah keluar. Paham itu? Nah, kalau ke saya bisa nanya lewat DM Instagram ya, Mas Awan Abdullah, MAZ pakai Z ya. Bukan saya tuh centil-centil gimana Mas Awan, enggak. Emang biar beda aja. Mas Awan Abdullah. Nah, itu di situ bisa. Buat yang jomblo ya silakan buka website jemputjodoh.com. Nah, itu mudah-mudahan dapat jodoh terbaik. Demikian ya yang bisa kami jelaskan di malam hari lagi. Di siang ini mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita. Adik-adik semua dapat jodoh terbaik. Jangan lupa 2 perkara kata Nabi. Apa? Istikharah dan musyawarah. Kata Nabi, musyawarah tak akan rugi, istikharah tak akan menyesal. Maka sebelum nikah, musyawarah, istikharah, maka tak akan menyesal. Dan visualisasi, sebagai mempertegas Mas Farid tadi, visualisasi. Sering-sering saja menyebut nama calon ikhwannya. Siapa tahu nanti jadi jodohnya. Dulu saya nyampe ke Jogja tahun 2001, hari Jumat tanggal 22 Juni 2001 jam 9. Di sini saya langsung ngasih nama istri saya. Padahal saya waktu itu belum kepikir nikah, kan masih umur 19 tahun waktu ke sini. Lulus SMA. Itu saya langsung ngasih. Kalau pergi kemana-mana naik sepeda, itu saya sering ngomong sendiri, bukan gila stres, bukan. Ngomong sendiri, Dewi, kamu sekarang ngapain? Saya naik sepeda, kamu naik apa?
Kalau saya lagi makan, Dewi makan apa kamu sekarang? Oh jodohku, di mana kau berada? Begitu, tak kasih nama Dewi. Subhanallah, istri saya Dewi. Dan luar biasa, akhwat-akhwat yang antri namanya Dewi. Di sini ada namanya Dewi? Ya, silakan masuk ke barisan antrian. Namanya Dewi. Iya. Yang kedua, istri saya namanya Ida. Ida ini luar biasa. Ada di sini Ida? Antri juga ya. Ida ini adalah wanita imajiner diskusi saya dengan Mas Adi, kembaran saya. Kalau dulu membuat sosok wanita solehah itu namanya Ida. Dan ternyata jadi istri. Dan yang ketiga, ini masih tak rahasiakan. Ini luar biasa. Tahun 2006, 2005 itu, saya bikin bimbingan belajar namanya titik. Ya, saya kasih nama. Bimbingan belajar Al-Quran, bimbingan belajar Quran namanya bla 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 ini. Subhanallah, baru tahu hikmahnya ternyata apa? Yang ketiga ini namanya nama bimbingan belajar yang saya bikin. Dan luar biasanya apa? Bimbingan belajarnya Quran. Nah, beliau ini yang ketiga ini hafiz Quran. Alhamdulillah, mutqin. Nah, jadi sering-sering aja kemana-mana nyebut nama, siapa tahu itu jadi. Tapi tolong jangan sebut nama saya loh ya, yang lain aja. Saya nggak kuat. Udah itu aja, Mas Farid nggak apa-apa, masih satu. Silakan. Udah cukup ya, terima kasih. Bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.